Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gifbar Faika Rahbil, NRP 18057 dari Lab Ek B1. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait kasus 3. Oke, kita lanjut. Nah, di sini disebutkan seorang laki-laki berusia 24 tahun dibawa datang ke IGD rumah sakit karena panas tinggi sejak 3 hari yang lalu. Nah, panas tinggi ini bisa dikaitkan dengan infeksi, keluhan disertai mual dan muntah. Nah, ini juga berarti infeksinya sudah mengganggu respons vagalnya. Nafsu makan kurang ini juga bisa diakibatkan karena mual muntahnya dan nyeri daerah hulu hati. Awalnya pasien merasakan panas tinggi terus-menerus, tidak menggigil, tidak ada batuk, dan tidak ada pilek. BAB dan BAK biasa. Nah, ini panas tinggi terus-menerus ini bisa dikasihkan bahwa dia bisa terinfeksi virus maupun parasit dan tidak mengganggu dari sistem pencernaannya. Lalu keluarganya sudah memberikan obat penurun panas, namun panas turun sebentar, kemudian naik lagi. Jadi obat warung yang dibeli oleh keluarganya ini tidak terlalu berarti untuk menyembuhkan sakitnya. 1 hari sebelum masuk RS, pasien mengalami mimisan dan berak sedikit bercampur darah. Nah, berarti ini perdarahannya sudah lumayan karena sampai mimisan yang spontan dan juga BAB-nya bercampur darah. Riwayat mimisan dan BAB berdarah sebab disangkal, jadi baru kali ini saja. Lalu, informasi penting apa yang didapat dari kasus tersebut? Nah, yang didapat dari kasus tersebut, ini dia panas tinggi, mual muntah, terus panasnya ini terus-menerus, ya, pola demamnya terus-menerus, tidak menggigil, tidak ada batuk pilek, terus BAB dan BAK tidak terganggu. Nah, penting lagi dia mimisan, perdarahan yang spontan, gitu. Yang sebelumnya ini tidak pernah. Hipotesis atau diagnosis kelainan pada pasien tersebut. Nah, hipotesis ini bisa kita kaitkan dengan demam berdarah. Karena apa? Atau DHF ya, bisa disebut dengue hemorrhagic fever. Karena dia demamnya terus-menerus, nyeri daerah ulu hati, dan juga di sini ada perdarahan yang spontan. Namanya demam berdarah, jadi ada perdarahan yang spontan. Inilah ciri-ciri dari demam berdarah. Nah, terus apa aja sih yang dibutuhkan untuk mendiagnosanya gitu. Nah, tentunya pemeriksaan fisik terlebih dahulu kita lihat ada atau tidak hepatomegali, nadinya teraba atau tidak gitu ya. Terus kapilari fill time-nya gimana? Tuh. Lalu dari pemeriksaan penunjang tentunya lab darah, pemeriksaan serologi ya, IgM anti dengue, dan juga bisa tes rampelit untuk menilai peteki. Nah, tanda kardinalnya dia nyeri, terus dia merah-merah, ya, terus di sini juga ada demam gitu, nyeri, kemerahan, dan demam. Lalu selanjutnya, apa sih yang menyebabkan ini? Nah, yang menyebabkan DHF itu adalah dengue virus. Dengue virus itu dibagi menjadi 3, gitu. Ada 4 varian, gitu. 1, 2, 3, dan 4. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya dilakukan pemeriksaan fisik. Keadaan umumnya dia gelisah atau delirium. Nah, ini juga diakibatkan mungkin karena sudah penurunan cairan gitu. Jadi hampir kesadarannya terganggu. Berat badan 20 kilo dan tinggi badan 120 cm. Tanda vital 70 per 50. Nah, ini sudah bisa kita lihat shock dia. Ya, karena tadi perdarahannya yang lumayan dari hidung dan juga dia BAB aja sudah berdarah. Nadi sudah tidak teraba. RR 28 kali per menit ya, tapi suhunya ini 36 derajat Celcius. Pemeriksaan rampelit ini positif. Nah, rampelit positif ini juga bisa menguatkan si demam berdarah. Dari kepala, konjungtiva tidak anemis, ya, napas, kuping, hidung tidak ada, toraks juga normal, ya, simetris, rotasi tidak ada, terus jantung juga normal, BJ1, 2, 3, dan 4 tidak ada bising. Paru vesikular normal, rongki negatif. Nah, selanjutnya abdomen. Datar, lemas. Abdomen lemas ini juga bisa dikaitkan dengan karena perdarahan yang turun dan juga dia mengalami shock. Bising usus masih positif, normal. Hepar teraba 2 jari di bawah arkus kostem. Nah, hepar ini paling masuk itu teraba 1 jari aja gitu. Tapi di sini udah 2 jari, berarti adanya perbesaran gitu ya. Hepatomegali. Nah, lalu hepatomegali ini juga bisa dikaitkan karena adanya
dengue virus tadi, gitu. Oke, selanjutnya di sini akral dingin. Nah, akral dingin ini karena perfusi sudah tidak baik, diakibatkan gara-gara syok. Dia sudah syok, perfusi tidak baik. Lalu dilanjutkan, kita pemeriksaan penunjang nih, hasil PX laboratoriumnya HB 12 gram per desiliter. Ini HB terlihat menurun, hematokritnya meningkat, jadi kekentalan darah meningkat, hemoglobinnya menurun. Leukosit juga tampak menurun, apalagi trombositnya, trombositopenia. Nah, trombositopenia juga sangat menandakan bahwa dia terkena DHF, gitu. Hasil pemeriksaan penunjang CT dan BT dalam batas normal. Lalu dilihat serologi, IgM dengue-nya positif. Nah, ini juga bisa dilihat secara pasti bahwa dia terkena virus dengue dan reaksinya akut karena IgM-nya yang positif gitu. Dan untuk IgG-nya negatif. Jadi belum perjalanan kronis. Lalu di sini termasuk klasifikasi apa? Oke, nanti kita bahas di slide selanjutnya. Ada tabelnya, patofisiologi juga, dan untuk komplikasinya itu dia bisa terjadi hepatomegali dan tentunya shock, dengue shock gitu. Nah, dari hasil tadi, dari anamnesis, perusahaan penunjang, sudah kita kaitkan bahwa di sini dia itu terkena dengue hemorrhagic fever grade 3 gitu. Nah, ini sekilas tentang penyakit dengue. Jadi, dengue ini perantaranya adalah nyamuk Aedes aegypti, di mana hanya perempuan sebagai carrier, karena nyamuk perempuan inilah yang menghisap darah dari manusia, yang jantan tidak, gitu. Terus diakibatkan oleh ya dengue virus tadi, ya. Dengue virus ada 4 tipe nih. Tipe DNV1, DNV2, DNV3, dan DNV4. Di mana siklusnya itu adalah nyamuk Aedes aegypti ini dia menggigit orang yang sudah terinfeksi dengue gitu. Ketika digigit, masuklah virusnya tadi ya. Akhirnya si carrier tadi nyamuk betina itu menggigit orang yang masih sembuh, masih sehat. Sembuh, masih sehat. Nah, karena menggigit yang masih sehat, akhirnya yang digigit tadi setelah 4 hingga 13 hari kena dengue gitu. Ini ya, 40% of world population, 3,9 juta, 39 miliar di 128 negara. Terus nih, mosquito ingest blood with dengue virus takes 10 to 12 hari gitu. Dari 10 hingga 12 hari, terus lebih dari 20.000 mengalami kematian, dan juga ini platelet count goes down ya, 20.000 or even lower, bisa sampai 12.000, 10.000. Inilah keluhan-keluhannya, high fever, severe headache, sakit ya, terus retroorbital gitu, perih, severe joint, nyeri-nyeri otot, sendi ya, nausea, vomiting, skin rash, kemerahan, bisa muntah, mual. Tuh. Oke, lanjut ini untuk klasifikasi atau derajatnya tadi ya. Jadi kalau demam dengue aja, dia tadi ya, sakit kepala, retroorbital sakit, mialgia, atralgia, hasil labnya leukopenia, trombositopenia, tidak ditemukan bukti kebocoran plasma. Terus serologi dengue tentunya positif. Untuk DBD, nah gejala ini ditambah uji bendung positif. Tadi uji bendung positif ya, terus trombositopenia juga. Dan ada kebocoran plasma. Lalu kita lihat yang dua, gejala di atas tambah perdarahan spontan. Nah, perdarahan spontan tadi ada ya, spontan ada, terus dia itu ada kebocoran plasma juga. Nah, kenapa kita ngambil 3 tadi udah kegagalan sirkulasi, kulit dingin dan lembab serta gelisah. Kalau 4 ini udah sangat berat shocknya gitu, udah nggak sadar juga gitu ya. Kalau tadi kan masih bisa sadar, tapi udah sirkulasi, kulit dingin, lembab, dan udah gelisah tadi, delirium juga dia udah kurang kesadaran gitu. Oke, selanjutnya ini sedikit tentang patofisiologinya ya. Jadi, pertama-tamanya ada nyamuk Aedes aegypti ya. Tentunya nyamuknya ini sudah membawa virus dengue, berarti dia sudah menggigit orang yang terinfeksi sebelumnya. Menggigit manusia, ya, terus virus masuk ke sirkulasi darah. Masuk ke sirkulasi darah, terjadilah berikatan dengan antibodi atau bisa viremia ya, virus dalam darah. Setelah menyebabkan dengue fever, pada dengue fever aja, belum sampai berdarahnya gitu ya. Lalu terkumpullah
kompleks virus antibodi dalam sirkulasi darah. Karena antibodi berusaha untuk mengeliminasi virus ini. Ada dua lah yang terjadi. Pertama ada aktivasi koagulasi dan agresi trombosit. Kita ke agresi trombosit terlebih dahulu. Nah, trombosit melepaskan histamin. Nah, histamin ini permeabilitas membran kapiler meningkat. Jadi kebocoran kapiler itu semakin tinggi karena tadi permeabilitasnya meningkat. Lalu faktor trombosit 3 dilepaskan, nah pemakaian glucopatin naik dan pembukuan darah akhirnya turun karena tadi trombositopeni juga ya, pemakaian trombosit terlalu tinggi, pembukuan darah akhirnya turun. Terus untuk gara-gara agresi trombosit juga, trombosit mengalami kerusakan. Fungsi trombosit menurun, hematemesis dan melena ya, bisa muntah darah, ya. Terus perdarahan di bagian organ dalam, terjadi trombositopeni, sedikitnya kebutuhan darah, makinlah berdarah. Gitu. Terus kita tinjau dari aktivasi koagulasi. Dia demam, peradangan hati, ya demamnya ini menyebabkan penguapan yang berlebih. Nah inilah yang menambah dia itu shock, gitu. Cairannya berkurang. Lalu selanjutnya peradangan hati, hepatomegali tadi terasa 2, ya. Terus dia nyeri menjalar ke ulu hati juga tadi. Terus aktivasi koagulasi ini juga menyebabkan nyeri otot dan sakit kepala. Itulah akumulasi nyerinya. Menyebabkan mual muntah juga, respons vagalnya terganggu ya, refleks vagalnya. Respons vagal terganggu. Terus cairan dan elektrolit kurang dari kebutuhan, gara-gara dia muntah terus ya. Terus rasa mengecap terganggu. Nah, rasa pengecapnya terganggu, dia nggak mau makan, ketika nggak mau makan, nutrisi semakin berkurang. Oke, itu dia dari aktivasi koagulasi. Lanjut ke perdarahannya. Tadi ya, perdarahan saluran GI, jadi perdarahan di organ dalam, terus dia hematemesis dan melena, akhirnya anemia. Ya, nggak hanya perdarahan saluran GI juga, perdarahan gusi, karena kapiler banyak juga, itulah membuat anemia juga. Kapiler pecah ini menyebabkan peteki atau bintik-bintik merah, perdarahan di kulit, lalu ekimosis, perdarahan di hidung. Nah, ini juga kalau diakumulasikan bisa menyebabkan anemia. Terus itu juga menyebabkan perfusi jaringan terganggu. Perdarahan saluran GI tadi juga menyebabkan nyeri tentunya. Oke. Nah, ini singkat saja mengenai patogenesisnya lagi ya, teman-teman. Ini ada tadi ya, dan virus, gitu ya, mononuclear cell replication in Langerhans cell and splenic macrophage. Nah, dia bisa tisu macrophage tadi, apoptosis, bone marrow, suppression of hematopoiesis gitu. Jadi makin coagulation disorder. Ini untuk coagulation disorder, ini untuk endothelial cell dysfunction. Endothelial cell juga terinfeksi, akhirnya dia dysfunction, itulah menyebabkan kapiler pecah. Gitu. Nah, terus lagi mediatornya juga, sitokin-sitokinnya juga yang menyebabkan coagulation-nya disorder dan endothelial cell makin dysfunction. Ini juga activation of fibrinolytic system, itu makin coagulation disorder juga. Toksiknya juga, gitu ya. Ini teman-teman bisa dilihat banyak sekali gitu. Ini juga dari respon imunnya juga bisa meningkatkan titer dari virus. Virusnya ini juga makin banyak, gitu ya. Juga stimulation of immune system and cell of the innate immunity, itu juga yang menyebabkan si development of coagulation disorder gitu. Ini sekilasnya. Oke, next. Nah, jadi itu teman-teman singkatnya terkait dengan DHF. Ya, jadi DHF itu tadi ini bisa dilihat ya, dia karena virus dengue-nya, terus dibawa sama si Aedes aegypti, dan itu betina. Ingat, itu betina, ini contoh virusnya itu punya 4 varian gitu ya, 1, 2, 3, 4. Ya, biasanya itu ditandai dengan demam terus-menerus, terus bisa juga ya pastinya dia berdarah. Peteki, gampangnya kalau dirampelit ya, dikasih bendungan, dia akan mengalami peteki bintik-bintik merah, dan juga bisa mual muntah, dan pembesaran di hepar, itu juga bisa teman-teman, pembesaran di hepar, itu membuat sakit, gitu. Nah, untuk di Indonesia, DBD ini juga banyak sekali pencegahannya ya, menutup, mengubur ya, genangan air, ditutup juga, untuk mengurangi ini. Gitu. Sekedar informasi aja, kenapa nama betina, karena tadi ya, nyamuk jantan itu sebenarnya menghisap
buah gitu. Betina juga buah, cuman dia, membutuhkan protein lebih. Jadi dia akhirnya iseng gitu ya, snack-nya kayak ya menggigit, menghisap darah manusia, gitu. Oke, itu dia teman-teman, terima kasih, semoga membantu, mohon koreksinya jika ada salah-salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.